Baik, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini di pertemuan keempat, ya kita masuk ke chapter yang baru, yaitu translasi mata uang asing, ya, atau transaksi dalam mata uang asing. Baik, di sini alasan-alasan untuk melakukan translasi itu apa, ya? Jadi ada fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil, ya. Terus untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, ya, dan berkomunikasi dengan pihak berkepentingan dari luar negeri. Jadi ini hampir sama dengan yang minggu lalu, ya, cuma ini masih lanjutannya. Ya, kalau minggu lalu sudah dengan contoh-contoh jurnal, pembelian, penjualan yang menggunakan forward, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi ini untuk lebih dalam lagi. Lalu perusahaan dengan operasi luar negeri, yaitu perusahaan dengan operasi yang luas, tidak dapat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi jika akun-akun mereka dan akun-akun subsidiary itu anak perusahaan, tidak diungkapkan dalam satu mata uang, ya. Terus untuk keperluan akuntansi, suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi resiko mata uang jika suatu perubahan nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang induk perusahaan juga berubah. Jadi biasanya perusahaan yang bergerak atau mempunyai anak perusahaan atau mempunyai cabang juga di luar negeri, mereka menerbitkan laporan keuangan itu selain laporan keuangan dengan mata uang induk, ya, kalau Indonesia berarti mata uang induknya adalah rupiah, mereka juga mengeluarkan dengan mata uang asing. Kita ambil contoh aja Honda, ya, Honda kan Jepang, mata uang induk mereka adalah Japanese yen. Nah, di Indonesia Honda itu ada, di Thailand Honda itu ada, terus di negara lain juga ada. Ya, dia akan mengikuti mata uang lokal. Jadi mata uang di negara di mana mereka punya perusahaan, ya, di negara mana mereka punya perusahaan. Atau minimal mereka punya pabrik di sana. Kayak di Indonesia, di Thailand, terus di negara di Eropa juga ada, ya, di Amerika juga ada. Nah, mata uang induk mereka ya tetap mata uang induk mereka itu adalah yen. Nah, latar belakang dan terminologi translasi. Translasi tidak sama dengan konversi. Kalau konversi kan merubah mata uang dari satu mata uang ke mata uang lain. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Jadi kayak kursnya gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi, ya. Tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Lalu nilai ekuivalen mata uang asing domestik diperoleh dengan mengalihkan saldo mata uang asing dengan kuota kurs langsung. Jadi kayak 2 minggu lalu pelajari, ya, Rp1 berapa dolar Singapura, itu juga sama seperti ini. Kalau kita mata uangnya adalah lawannya euro, berarti 1 euro itu berapa rupiah. Ya, itu adalah kuota kurs langsung. Itu latar belakang translasi. Nah, istilah mata uang asing, ya, ada yang namanya konversi, ada kurs kini atau kurs sekarang, ada diskonto, lalu posisi aktiva bersih yang beresiko. Ya, beresiko apa? Beresiko turun, ya, bukan resiko yang lain macam-macam, bukan, ya, tapi resiko turunnya nilai aktiva bersih tersebut. Yang disebabkan apa? Yang disebabkan perubahannya kurs. Lalu mata uang asing sendiri, laporan keuangan dalam mata uang asing, transaksi mata uang asing, translasi mata uang asing, serta operasi luar negeri. Itu istilah-istilah dalam mata uang asing. Terus ada kontrak pertukaran forward, ini udah dipelajari, mata uang fungsional, kurs historis. Nah, kurs historis nanti di pertemuan setelah UTS, ya, kita akan belajar laporan keuangan dalam mata uang asing.
Lalu mata uang lokal, post moneter, mata uang pelaporan, ada kurs spot. Kurs spot itu kurs hari ini ya pada transaksi terjadi. Lalu tanggal transaksi, penyesuaian translasi, serta unit pengukuran. Nah, permasalahan di dalam translasi apa? Di sini jika kurs nilai tukar relatif stabil, translasi mata uang tidak akan lebih sulit atau lebih sukar dari proses translasi satuan inci atau kaki menjadi ekuivalen dalam unit metrik ya. Jadi kayak ya kayak perubahan aja atau konversi dari misalnya kita ngitung inci ke sentimeter ya, kaki ke meter ya kan, kayak misalnya apa, pesawat terbang dengan ketinggian 38.000 kaki ya, 38.000 kaki itu berapa meter kan, itu konversi. Namun kurs nilai tukar jarang sekali stabil ya, beda dengan kayak tadi kaki ke meter itu kan udah tetap berapapun ini hitungannya ya satuannya sama. Kalau ini nggak bisa, itu permasalahan di dalam translasi. Ya, misalnya dari inci ke senti atau dari dari senti ke inci, satu inci berapa senti, itu kan bertahun-tahun perhitungannya sama. Kalau translasi nggak bisa, ya. Karena apa? Karena nilai tukar yang tidak stabil, ya jarang dia stabil. Kecuali nilai tukarnya nilai tukar dikunci ya, biasanya untuk trading itu ada beberapa trading, berapa produk investasi yang mengunci, jadi dolar 9.500 ya udah dia kunci 9.500 ya, tapi itu berpengaruh besar juga loh, biasanya bisnis yang kayak gitu nggak akan lama ya, karena mereka nggak kuat nahan gempuran dari kurs tadi ya, yang mengakibatkan produk itu paling setahun 2 tahun. Kalau kursnya makin melemah ya, sedangkan dia tetap sudah mengunci kurs tersebut, misalnya dia mengunci kurs tersebut di 14.500, ternyata rupiah terhadap dolarnya melemah menjadi 15.000, 15.500 ya, produk tersebut nggak lama-lama nggak akan kuat ya, walaupun si pemilik produk tersebut ngasih ya, ini kita kasih profit paling berapa lama ya, paling setahun 2 tahun hancur itu produk. Yang berikutnya, fluktuasi mata uang meningkatkan jumlah nilai tukar translasi yang dapat digunakan dalam proses translasi dan menimbulkan keuntungan dan kerugian mata uang asing. Nah, pengaruh translasi terhadap laporan keuangan, ada alternatif kurs ya, atau kurs kini, kurs sekarang, atau current rate, adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Misalnya 31 Desember 2020 kemarin, ya, berapa nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan tersebut. Nah, itu yang dipakai, itu alternatif kurs. Ada kurs historis. Nah, kurs historis ini biasanya digunakan, ini adalah kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh, atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Kalau untuk aktiva misalnya 10 tahun lalu kita membeli bangunan, ya, berapa kurs 10 tahun lalu itu? Ya, pada tanggal kita pembelian bangunan tersebut, berapa kursnya? Itu harus dicatat ya oleh perusahaan, itu tidak pernah dilewatkan. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak pernah lewatkan, karena itu berpengaruh kepada nanti nilai tukar mereka ya terhadap bangunan tersebut, nilai bangunan tersebut, dan kepada profit kalau mereka mau jual bangunan tersebut. Begitu juga dengan aktiva yang lain. Lalu kurs rata-rata, ya, kurs rata-rata ini adalah kurs rata-rata tertimbang. Jadi rumusnya itu adalah kurs sekarang ditambah kurs historis dibagi 2. Itu namanya kurs rata-rata. Nanti waktu menyusun laporan keuangan mata uang asing, itu akan lebih jelas seperti apa kurs kini,
kurs historis dan kurs rata-rata. Lalu pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. 1. Penggunaan nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Lalu penggunaan kurs kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Jadi kalau penggunaan kurs historis itu melindungi laporan keuangan ya dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Kenapa? Karena penggunaan kurs historis, biasanya kurs historis itu lebih rendah daripada kurs sekarang. Ya, setinggi-tingginya kurs historis dulu, pasti lebih tinggi lagi kurs sekarang. Ya. Nah, penggunaan kurs ini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Penggunaan kurs kini, ya, karena kurs kini kalau dibandingkan dengan kurs historis kan nilainya lebih bagus, lebih menguat. Ya. Misalnya dulu beli bangunan harganya 1 juta dolar, 1 dolarnya dulu adalah 9.000. Misal, sekarang harga bangunan tersebut berapa? Misalnya naik, harga bangunan tersebut menjadi 1.500.000 dolar. Ya. Berarti dia udah ada keuntungan 500 dolar dari mata uangnya. Dari harganya, sorry. Dari harganya. Nah, sekarang dari mata uangnya kita lihat kurs sekarang berapa? Ternyata kurs sekarang 14.500. Berarti dia ada selisih 5.500. Dikalikan, ya. Jadi dia ada punya dua keuntungan, dari harga dan dari kurs. Tapi misalnya kurs sekarangnya turun menjadi 8.000, walaupun kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan, tapi misalnya terjadi seperti itu, berarti dia sudah mengalami kerugian. Dari segi harga dia untung karena naik ya dari 1 juta ke 1.500.000, tapi dari segi kurs dia rugi. Itu kalau harganya naik. Kalau harganya sama, berarti dia rugi. Dulu 1 juta dolar kali 9.000, sekarang 1 juta dolar kali 8.500. Itu ya pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. Nah, sekarang perbedaan antara keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dengan transaksi. Di sini ada keuntungan atau kerugian nilai tukar. Sebelah kiri keuntungan atau kerugian transaksi, sebelah kanan keuntungan atau kerugian translasi. Nah, untuk transaksi itu tanggal transaksi ya dan tanggal penyelesaian keuangan. Ada keuntungan kerugiannya. Jadi dari sisi tanggal transaksi dan sisi tanggal penyelesaian keuangan. Terus ada lagi yang namanya untuk tanggal transaksi yang belum selesai. Transaksi yang belum selesai atau belum terselesaikan. Terus yang kedua, transaksi yang selesai. Sedangkan untuk translasi, dia hanya berhubungan dengan laporan keuangan awal dan laporan keuangan berikutnya. Jadi itu perbedaan keuntungan atau kerugian. Lebih banyak mana? Lebih banyak keuntungan atau kerugian dalam translasi. Kalau transaksi, sorry. Kalau translasi dia hanya berhubungan dengan laporan keuangan, ya, laba atau rugi. Nah, berarti kalau kursnya berbeda-beda, apakah laporan keuangan itu tidak balance, terutama neraca? Iya, biasanya tidak balance. Terus cara membalancekannya apa? Kita akan menggunakan nanti akun yang namanya laba atau rugi pertukaran. Ya, kita lihat ya, kita akan letakkan di posisi debit atau kredit. Jika kita letakkan di posisi debit, bisa itu kondisinya bisa rugi, bisa untung ya. Tapi kalau kredit yang lebih kecil itu laba ya, laba pertukaran mata uang. Ya. Itu karena disebabkan apa? Karena disebabkan laporan keuangan menggunakan 3 kurs. Ada kurs sekarang atau kurs kini, ada kurs historis dan ada kurs rata-rata. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Pak. Belum ada. Lanjut. Bentar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan metode translasi mata uang asing. Ya, di sini ada metode kurs tunggal, ada metode kurs ganda. Ya, untuk metode kurs ganda itu ada metode current atau non current, moneter, non moneter, serta temporal. Ya, bagaimana itu? Kita mulai. Nah, metode translasi mata uang asing dengan metode kurs tunggal. Di sini soal, pada tanggal 1 Desember 1984, PT AQ menjual 1 juta krona. Ya. Ya, 1 juta krona. Di situ dia menggunakan krona mata uang apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan aja lah ya. Oke, kita lanjutkan ya, nunggu kalian jawab. Nggak jawab-jawab. Oke, saya ulangi. Pada tanggal 1 Desember 84, PT AQ menjual 1 juta krona dalam kurung SEK ya. Kurs kronanya 0,2 untuk menggunakan SEK 1. Ya. Jatuh tempo piutang itu adalah 90 hari. Tanggal 1 Desember 1984 terjadi perubahan kurs menjadi 0,19. Ya, untuk SEK 1 ya. Terus 1 Maret 85 terjadi perubahan kurs lagi menjadi 0,17. Ya. Dari sudut pandang transaksi tunggal, ini tanggal 1 Desember 84 dia menjual ya, jatuh tempo berarti 90 hari berarti piutang ya. Piutang kita catat piutang pada penjualan ya, nilainya adalah 1 juta. Ya, salah itu harusnya nolnya kebanyakan. Ya, harusnya nolnya 6. Terus USD equivalentnya kita kalikan ya. Berapa kursnya? Ya 0,2. Ya 0,2 kalikan 1 juta itu adalah 200.000. Ya, sorry ini bukan USD equivalent ini. Ya, tapi SEK equivalent. Ya, nanti tolong diganti. Terus tanggal 31 Desember jurnalnya jatuh tempo ya. Terjadi perubahan kurs dari 0,2 menjadi 0,19. 0,19. Saya rubah dulu tuh. Ya, 0,19. Dikalikan 1 juta. Jadi untuk ekuivalen dengan menggunakan krona, ya nilainya adalah 10.000 pada saat jatuh tempo, ya penjualan pada piutang. Ya itu berarti
piutangnya berkurang. Terus tanggal 1 Maret 1985, ya, perubahan terjadi lagi menjadi 0,17. Patokannya adalah 0,19 kemarin. Sebelumnya, ya. Jadi kita akan mencatat laba ditahan, kreditnya piutang. Kenapa laba ditahan? Karena itu laba yang kita sudah peroleh tadi, ya. Laba yang kita sudah peroleh 0,2 kali 1 juta itu jangan salah. Nah, 200.000 ya benar. Terus ya benar. Nah, terus laba ditahan ya sama piutang 0,19 kurangi 0,17 itu 0,02 kalikan 1 juta dapat hasilnya 20.000. Nah, tanggal 1 bulan 3 85 itu kan jatuh tempo. Ya, jadi valuta asingnya nilai valuta asingnya itu adalah 1 juta. Oh, sorry. Ini 1 juta. Ya. Ya, ini benar ya USD. Ternyata dia pakainya krona. Saya kira rupiah. Ya benar di USD ekuivalennya. Nah, 1 bulan 3 nilai valuta asingnya tetap ya. Valuta asingnya piutang pada penjualannya itu tetap ya. Yang berubah kan cuma ininya aja. Translasinya. Karena kursnya naik turun. Nah, 1 bulan 3 berarti kita akan hitung berapa USD ekuivalennya. Nilai valuta asingnya masih pasti sama loh ya, sampai kapanpun. Maksudnya gimana sih nilai valuta asing? Jadi kayak gini lah simpelnya. Ya. Simpelnya misalnya kalian beli barang ke luar negeri lewat Shopee misalnya. Itu harga barang mau belinya sekarang, selagi dia nggak berubah ya harga barangnya. Mau belinya 3 bulan lagi, kalau harga barang tidak berubah ya harganya tetap ya tetap harganya misalnya $100 ya. Tapi yang berubah apa? Berubah kan USD-nya, USD equivalent. Contoh aja misalnya saya nyari apa ya? Ya ada yang pernah saya cari waktu itu harganya itu $500 dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu sampai sekarang itu harganya masih tetap $500. Coba makin mahal kenapa? Kurs kita yang makin turun. Ya, kurs kita yang makin turun yang menyebabkan akhirnya ini berapa uang yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, sekarang ini 1 juta krona dalam USD berapa? Ya, dalam USD berapa? Kalau dalam rupiahnya berapa? Ini berarti rupiah ekuivalen ya. Ini kebetulan mata uangnya lawannya adalah dolar. Berarti USD ekuivalennya sekarang adalah 170.000. Jadi 200.000 dikurangi 10.000 ya. Tadi karena dia turun ya. 10.000 ditambah 20.000 jadi total 30.000. Jadi nilainya sekarang adalah 170.000. Jadi pada saat 1 bulan 12 1984 1 juta krona itu sama dengan 200.000 US dollar. Di 90 hari kemudian 1 juta krona itu sama dengan 170.000. Jadi itu karena perubahan mata uang asing. Jadi sama kalau kayak rupiah. Cuma kita pakai perhitungan kurs langsung sih kita ya. 1 juta dolar misalnya sama dengan 1 juta dolar anggap sama dengan misalnya 15 miliar. Itu pakai kurs 15.000. Ternyata sekarang dolarnya 14.500. Berarti 1 juta dolar sama dengan 14,5 miliar. Itu ya. Jadi ekuivalen
dari mata uang ke mata uang yang lain. Itu untuk metode translasi mata uang asing. Saya lanjut untuk metode kurs berganda. Ya, ada metode kini dan non kini. Nah. Metode kini dan non kini, ya. Aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan perusahaan anak ya di luar negeri ditranslasi ke dalam valuta pelaporan perusahaan induk dengan kurs berlaku. Aset dan kewajiban non lancar ditranslasi dengan kurs historis. Jadi ini ada ketentuannya ya untuk translasi dan satu lagi untuk saya lupa namanya. Renumerasi kalau nggak salah, lupa. Ya, nanti ada kok di materinya. Nah, itu perlakuan masing-masing pos itu berbeda. Ya, perlakuan untuk masing-masing pos itu berbeda. Ada yang memperlakukan untuk misalnya Aktiva ya, dia harus menggunakan kurs historis atau menggunakan kurs sekarang ya. Untuk dividen dia menggunakan dividen saat diumumkan atau dibayarkan. Untuk laba rugi dia menggunakan kurs historis atau kurs rata-rata, itu ada nanti ya. Nanti setelah UTS. Satunya remeasurement ya, remeasurement sama ini translasi yang satunya. Jadi ada dua, nanti kita akan pelajari setelah TS itu. Nah, untuk metode moneter non-moneter, aset dan kewajiban moneter, ya, termasuk aset dan kewajiban moneter itu adalah kas, piutang, dan hutang, ditranslasi memakai kurs berlaku. Ya. Ditranslasi menggunakan kurs berlaku. Unsur non-moneter, itu aset tetap, ya, investasi jangka panjang dan persediaan ditranslasi menggunakan kurs historis. Kenapa menggunakan kurs historis? Kalau aset tetap jelas ya. Kita aset tetap dan persediaan jelas kita membutuhkan kapan barang tersebut didapat, diperoleh, dan berapa nilai kurs pada saat diperoleh. Sebentar ya, saya kembali dulu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang metode temporal. Ya, untuk metode temporal, uang, piutang, dan utang yang diukur pada jumlah yang dijanjikan seharusnya ditranslasi memakai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Unsur non-moneter ditranslasi dengan kurs yang sesuai dengan basis pengukuran aslinya. Ya, jadi kenapa dia ditranslasi memakai kurs yang berlaku pada tanggal neraca? Karena kita membutuhkan data yang benar-benar tepat. Ya, berapakah nilai piutang itu sekarang? Berapakah kas itu kalau dikurskan sekarang? Ya, berapakah utang kalau dikurskan sekarang? Makanya kita harus menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca, ya, atau kurs kini orang nyebut. Itu untuk perlakuan dengan metode temporal. Jadi antara satu metode dengan metode yang lain itu berbeda-beda, ya. Nah, kita lanjut sekarang transaksi mata uang asing. Isu utama dalam akuntansi translasi mata uang asing, pertama, kurs nilai tukar manakah yang seharusnya digunakan untuk mentranslasikan saldo dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik atau mata uang lokal, ada yang disebut mata uang lokal sama aja.
Terus aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang manakah yang beresiko terhadap perubahan nilai tukar? Ada risikonya? Ya, pasti punya risiko. Ya. Terus bagaimana sebaiknya keuntungan dan kerugian translasi harus dicatat? Nah, itu semua harus diperhatikan dalam akuntansi translasi mata uang asing. Nah, transaksi mata uang asing, ya, ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Lalu, transaksi mata uang asing dapat berdenominasi ya dalam satu mata uang, tapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Berikutnya, mata uang fungsional sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang utama, di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Jadi, apakah ini akan menggunakan mata uang rupiah? Belum tentu, ya. Perusahaan asing yang ada di Indonesia itu dia mata uang fungsionalnya belum tentu rupiah, walaupun kebanyakan rupiah, ya. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang dia menggunakan minimal mata uang negaranya dia. Ya, itu diperbolehkan, boleh, ya. Nah, oke, untuk kriteria nanti kalian baca aja, ya. Nah, di sini ada istilah spot, ya, walaupun udah pernah dicontohkan. Spot itu kesepakatan mempertukarkan jumlah tertentu suatu mata uang dengan mata uang lain pada saat itu juga, ya, atau diserahkan dalam 2 hari. Jadi di dalam spot ada istilah TOM dan TOT, ya. TOT itu singkatan dari today, berarti menggunakan kurs hari ini. TOM itu tomorrow, menggunakan besok. Ya, jadi ada 2. Terus forward, kesepakatan mempertukarkan jumlah tertentu suatu mata uang asing dengan mata uang lain di masa yang akan datang. Entah itu 30 hari, 90 hari, waktu itu kan sudah dicontohkan minggu lalu. Lalu swap, ya. Swap ini adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu, ya. Mata uang dengan 2 tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Nah, untuk swap juga berlaku yang tadi TOM dan TOT tadi, ya. Tomorrow dan today tadi itu berlaku. Nah, ini ya, jadi ada 3, spot, forward, dan swap. Nah, keuntungan atau kerugian transaksi, perbedaan di antara kurs pertukaran pada tanggal pencatatan transaksi dan kurs pada tanggal pelunasan. Ya, dikali jumlah terutang dalam mata uang asing. Contoh, importer Indonesia membeli barang dari perusahaan Amerika Serikat seharga $1.000.000 ketika kurs pertukarannya $1 sama dengan 9.500. Perusahaan Indonesia membayar hutang dalam 30 hari ketika kurs $1 itu sama dengan 9.600. Ya, maka terjadi kerugian transaksi sebesar 100.000. Ya, jadi 1 juta dikalikan 9.600 dikurangi 9.500. Jadi ada kerugian di sini karena kursnya turun atau melemah. Untuk mencatat kerugian transaksi bisa menggunakan 2 pendekatan. 1 transaksi, pendekatannya bisa 1 transaksi dan 2 transaksi. Contoh, ya. Pembelian dalam mata uang asing. Pembelian atau penjualan dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam kurs yang berlaku. Selisih kurs antara pembelian dan tanggal neraca dicatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs. Tergantung, ya, kursnya lagi menguat atau lagi melemah. Contoh, pada tanggal 10 Desember 2006, PTP membeli 200 unit barang dagangan. Harga satuannya $100. Pada saat pembelian, kurs tukar adalah 10.000 per $1. Sedangkan kurs pada saat tutup buku itu adalah 11.000 per $1. Dan saat pelunasan 20 Januari
kursnya menjadi 12.000 per $1. Jadi ini seperti yang 2 minggu lalu, ya, seperti yang 2 minggu lalu sudah diajarkan cara menghitungnya, ya. Jadi diulangi lagi. Sebentar. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Jurnal PTP saat pembelian atau transaksi, kita akan mencatat persediaan kreditnya hutang, ya, sebesar 200. Harganya tadi banyaknya 200 unit dikali dengan $100, ya, dapat dikalikan 10.000 kursnya, dapat 200 juta. Terus pencatatan penyesuaian, ya, karena dia melewati tanggal tutup buku, di situ ada rugi selisih kurs. Disebabkan apa? Kursnya itu menjadi 11.000, ya, menjadi 11.000. Jadi rugi selisih kurs kreditnya hutang, ya. Hutang itu dalam mata uang asing, ya, hutang dagang mata uang asing, menjadi 20 juta. Tanggal 21 saat pembayaran, kembali lagi kursnya melemah menjadi 12.000. Jadi dia harus bayarnya, rugi selisih kursnya bertambah jadi 20 juta lagi. Hutangnya tadi 220 juta. Ya, kreditnya, jadi pada saat dia bayar, kas yang harus dia bayar itu adalah 240 juta. Jadi ini, ya, tadi belinya harusnya nilai 200 juta, tapi karena ada perubahan kurs yang semakin melemah menjadi 240 juta. Nah, ini sebenarnya yang membuat banyak kadang importer itu harganya barang itu kok bulan lalu masih harga segini, bulan sekarang menjadi segini. Ya, karena perubahan selisih kurs tadi, seperti itu. Nah, untuk penjualan kontrak forward, ini kan sudah nih, ya, udah pernah saya ajarkan. Ya. Kita masuk keuntungan kerugiannya, penangguhan, itu nanti di minggu depan.